Halo semua, saya Wandi Saputra dengan NIM A1C220055 akan menjelaskan submateri yang pertama yaitu tentang kinematika rotasi pada bagian kecepatan dan percepatan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kinematika partikel khusus pada gerak translasi atau gerak lurus. Nah, secara definisi, kinematika artinya ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa mengetahui penyebabnya. Sementara rotasi itu artinya perputaran. Jadi, yang kita bahas sekarang tentang kinematika rotasi. Sebelum memasuki kecepatan sudut dan percepatan sudut, ada baiknya kita mengetahui variabel yang pertama dulu, yaitu tentang posisi sudut. Nah, kalian bisa lihat ada dua gambar lingkaran di kiri kanan. Nah, gambar kanan itu ketika kita ingin menentukan posisi sudut, kita harus tahu dulu titik acuannya, yaitu di titik 0. Nah, dalam lingkaran ada yang diketahui sebagai jari-jari yang disimbolkan dengan R, kemudian ada busur itu yang disimbolkan dengan S, terus theta itu adalah besar sudutnya, terus omega itu adalah kecepatan sudutnya. Nah, definisi posisi sudut itu sebenarnya merupakan perubahan posisi awal sudut atau sama dengan delta S per delta R. Nah, delta S di sini adalah panjang busur yang ditempuh, kemudian R besar itu adalah jari-jari. Nah, bagaimana sih sebenarnya satuan yang digunakan dalam ilmu fisika? Jadi, dalam matematika kita biasa menyebut kalau satuan derajat adalah satuan dalam lingkaran besar sudut dan lingkaran. Namun dalam sistem internasional itu diakui satuan untuk menentukan besar sudut pada lingkaran itu adalah radian. Nah, bagaimana sih hubungan radian dengan derajat? Nah, jadi satu keliling lingkaran kan itu sama dengan panjang S-nya gitu, panjang busur semuanya. Sama dengan 2 VR, rumus keliling lingkaran. Maka delta theta perubahan posisi awal posisi akhir tadi itu sama dengan delta S per delta R, sudah diketahui sebelumnya. Jadi tinggal dimasuki delta S yaitu 2 VR, dan akhirnya ketemulah bahwa satu keliling lingkaran itu sama dengan 2 radian. Dalam satuan derajat, sudut satu keliling itu sama dengan 360 derajat, sehingga 2 pi radian sama dengan 360 derajat, kemudian pi radian sama dengan 110 derajat, dan 1 radian 180 per pi yang 3,14 sama dengan 57,3 derajat. Nah, setelah kita paham tentang hubungan radian terus posisi sudut tadi, barulah kita masuk ke kecepatan sudut. Jadi ada dua konteks yang kita bahas, yaitu tentang rata-rata dan sesaat. Nah, kecepatan sudut yang rata-rata itu disimbolkan dengan omega bar sama dengan delta theta per delta t dalam satuan radian per second. Nah, di sini rata-rata itu maksudnya dalam kondisi ketika waktu tersebut berada di antara waktu pertama dan waktu yang kedua. Kemudian ada kecepatan sesaat di mana terjadi pada saat waktu tertentu gitu. Omega limit delta t menuju 0. Jadi rumusnya adalah turunan dari theta terhadap t. Begitu juga dengan percepatan sudut, sebenarnya sama, yaitu ada rata-rata dan saat juga. Kemudian yang rata-rata disimbolkan dengan alpha bar sama dengan delta omega per delta t dalam satuan radian per second kuadrat. Kemudian yang percepatan saat yang alpha sama dengan limit delta t menuju 0. Di sini rumusnya turunan dari omega terhadap t. Nah, akhirnya dari rumus tadi kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita ingin menentukan theta ke omega terus omega ke alpha itu diturunkan, atau ketika ingin membalikan alpha ke omega atau theta itu tinggal diintegralkan. Sebuah partikel bergerak melingkar dalam lingkaran berjari-jari 10 cm sedemikian sehingga posisi sudutnya dinyatakan oleh theta t sama dengan 2t pangkat 3 minus 5t plus 3. Semua satuan dinyatakan dalam SI. Soalnya, hitunglah kecepatan sudut dan percepatan sudut partikel sebagai fungsi waktu. Dalam penyelesaiannya, kita menggunakan kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata. Nah, untuk kecepatan dirumuskan dengan omega t turunan theta terhadap t menjadi 6t kuadrat minus 5 radian per second. Kemudian untuk percepatan rata-rata dirumuskan dengan turunan dari omega terhadap t sama dengan 12t radian per second kuadrat. Perkenalkan, nama saya Mahdalena Lasma Siregar dengan NIM A1C220083. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi dengan percepatan sudut konstan dan hubungan kinematika linear dan kinematika sudut.
Yang pertama yaitu rotasi dengan percepatan sudut konstan. Ketika percepatan sudut konstan, kita dapat menurunkan persamaan untuk kecepatan sudut dan posisi sudut dengan menggunakan cara persis sama dengan cara yang kita gunakan pada gerak lurus, yaitu dengan interval waktu 0 sampai T. Sehingga kita dapatkan A sama dengan W tambah W0 per T kurang 0. Atau juga bisa sebagai berikut, yaitu W sama dengan W0 tambah AT. Persamaan ini hanya untuk percepatan sudut konstan. Perkalian AT adalah perubahan total dalam W antara T sama dengan 0 dan saat sesudahnya T. Kecepatan sudut W pada saat T adalah jumlah nilai awal W0 dan perubahan totalnya tersebut. Dengan percepatan sudut konstan, kecepatan sudut mengalami perubahan dengan laju yang homogen, sehingga nilai rata-rata antara 0 dan T adalah rata-rata nilai awal dan nilai akhir. Berikut persamaannya, yaitu WP sama dengan W0 tambah W per 2. Kita juga mengetahui bahwa WP merupakan perpindahan sudut total, yaitu beta kurang beta 0 dibagi dengan internal waktu atau T kurang 0, sehingga didapatkan WP sama dengan beta kurang beta 0 per T kurang 0. Berikut contoh soalnya. Sebuah roda sepeda diuji di bengkel. Kecepatan sudut roda adalah 4,00 radian per sekon pada T sama dengan 0. Dan percepatan sudutnya konstan dan sama dengan 1,20 radian per sekon kuadrat. Jari-jari OP pada roda berimpit dengan sumbu X positif pada T sama dengan 0. Yang ditanya yaitu A, berapa kecepatan sudut roda pada T sama dengan 3,00 sekon, dan yang B, berapa besar sudut yang dibuat jari-jari OP dengan sumbu X positif pada saat itu. Jawab yang pertama A, dengan persamaan W sama dengan W0 tambah AT pada T sama dengan 3,00 sekon. W sama dengan 4,00 radian per sekon tambah min 1,20 radian per sekon kuadrat dikali 3,00 sekon, sehingga didapatkan 0,40 radian per sekon. Kecepatan sudut berkurang karena A memiliki tanda negatif. Yang kedua yaitu B, beta sama dengan beta 0 tambah W0T tambah setengah AT kuadrat, sehingga 0 tambah 4,00 radian per sekon kali 3,00 sekon tambah setengah kali min 1,20 radian per sekon dikali 3,00 sekon kuadrat, sehingga didapatkan 6,60 radian dan diberikan putaran yaitu menjadi 6,60 radian 1 putaran per 2 pi radian, sehingga didapatkan 1,05 putaran. Roda telah menempuh satu lingkaran penuh ditambah 0,05 putaran, yaitu melalui penambahan sudut 0,05 putaran dikali 2 pi radian per putaran, sehingga didapatkan 0,32 radian atau sama dengan 18. Jadi jari-jari OP berada pada sudut 18 derajat terhadap sumbu X positif. Yang kedua yaitu hubungan kinematika linear dan kinematika sudut. Persamaan untuk hubungan antara laju linear dan sudut ialah V sama dengan RV. Semakin jauh letak titik dari sumbu, semakin besar laju linearnya. Arah vektor kecepatan linear adalah tangen terhadap lintasan lingkaran pada titik tersebut. Dengan mengambil turunan dan persamaan didapatkan A tan sama dengan dV per dt sama dengan R dW per dt kali sama dengan R alfa. Persamaan ini merupakan percepatan tangensial dari sebuah titik pada benda yang berotasi. Komponen percepatan partikel memiliki arah menuju sumbu putaran. Komponen percepatan sentripetal atau centripetal component of acceleration arat berhubungan dengan perubahan arah dari kecepatan partikel. Kita dapat menyatakan dalam bentuk W dengan menggunakan persamaan, yaitu arah sama dengan V kuadrat per R sama dengan W kuadrat per R. W kuadrat R. Persamaan ini merupakan percepatan sentripetal dari sebuah titik pada benda yang berotasi. Persamaan ini berlaku setiap saat, bahkan ketika W dan V tidak konstan. Komponen sentripetal selalu menuju ke arah sumbu rotasi. Berikut contoh soalnya. Seorang pelempar cakram berotasi dengan percepatan sudut
alfa sama dengan 50 radian per sekon kuadrat. Menggerakkan cakram dalam lingkaran berjari-jari 0,80 meter. Kita asumsikan tangan pelempar sebagai benda tegar, maka R adalah konstan. Carilah komponen tangensial dan komponen sentripetal dari percepatan cakram dan besar percepatannya pada saat percepatan adalah 10 radian per sekon. Dan dijawab, kita anggap cakram sebagai partikel yang bergerak dalam lintasan lingkar. Persamaan komponen percepatannya yaitu A tan sama dengan R alfa sama dengan 0,80 meter kali 50 radian per sekon kuadrat dan didapatkan 40 meter per sekon kuadrat. Terus radian sama dengan W kuadrat R sama dengan 0 radian per sekon kuadrat dikali 0,80 meter sehingga didapatkan 80 meter per sekon kuadrat. Besar vektor percepatan adalah A sama dengan akar A kuadrat radian tambah A kuadrat tan dan didapatkan 89 meter per sekon kuadrat atau sekitar 9 kali percepatan gravitasi bumi. Catat bahwa kita telah menghilangkan satuan radian dari hasil perhitungan kita untuk A tan, A rad, dan A. Kita dapat melakukan ini karena radian adalah besaran tak berdimensi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Apa sih itu momen inersia? Jadi, momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu partikel yang berotasi pada suatu. Nah, kita dapat melihat nih, momen inersia pada kehidupan sehari-hari itu apa sih contohnya? Tanpa kita sadari, ternyata penerapannya itu sederhana loh. Nah, di sini saya akan menyontohkan dengan gasing. Pernah main gasing kan? Nah, jadi gasing itu dia adanya perbedaan. Untuk mengenal konsep ini ya, perbedaan antara jari-jari gasing 1 dengan gasing 2. Kita anggap gasing kecil itu gasing 1 dan gasing besar ini adalah gasing 2. Gasing kecil ternyata lebih cepat berhentinya dibanding dengan gasing besar. Kenapa ya lebih cepat? Ternyata adanya perbedaan jarak dari sumbu putar terhadap benda itu akan mempengaruhi berapa lama benda tersebut akan berotasi. Dan juga adanya energi yang mempengaruhi sehingga benda tersebut berhenti. Apabila energinya itu konstan, maka benda tidak ada berhentinya, benda akan terus berputar. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, benda itu dipengaruhi oleh energi dan energinya itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, di sini kita sudah tahu kan apa aja sih komponen-komponennya tadi. Setelah kita melihat contoh dari penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada permainan gasing, kita dapat menyimpulkan bahwa momen inersia itu akan melibatkan sejumlah energi yang kita tidak tahu jumlahnya dan juga akan melibatkan jarak dan massa dari benda tersebut yang akan berotasi. Sehingga dirumuskan, kita sudah mengetahui nih pengertian dari momen inersia. Selanjutnya yaitu rumus dari momen inersia. Rumus dari momen inersia yaitu yang disimpulkan dengan I sama dengan M dikali R pangkat 2. M itu adalah massa benda yang satuannya kilogram dan R adalah jari-jari atau jarak kepada dari sumbu putarnya terhadap benda. Nah, itu satuannya meter pangkat 2. Jadi satuan dari momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Pada contoh soal ini ada bola nih, masanya 100 gram. Kita ubah dulu ke kilogram, jadinya 0,1 gram. Dan jaraknya itu adalah 20 cm. Kita mengikuti satuan internasional yaitu meter, maka dari itu diubah juga menjadi 0,2 meter. Lalu kita hitung hasilnya dan kita kalikan nih. 0,1 dikali 0,2 dipangkatkan 2. Sesuai dengan rumusnya. Jadi 0,1 dikali 0,04 sama dengan 0,004 kilogram meter per
Tadi kan sudah membahas tentang momen inersia. Nah, selanjutnya ini yang C, yaitu momen inersia sejumlah partikel. Apa sih bedanya dengan momen inersia biasa? Nah, momen inersia ini terdiri dari beberapa benda. Jadi, bendanya tidak hanya satu, namun lebih dari satu. Jadi, adanya sumbu putar yang dipilih untuk benda tersebut berotasi. Nah, masing-masing itu akan dijumlahkan sehingga rumus yang didapatkan itu ialah sigma I sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3 sampai I ke N. Apabila diturunkan menjadi MR pangkat 2 yang ke-1, MR pangkat 2 yang kedua, MR yang pangkat 2 yang ketiga, dan seterusnya sampai MR ke N pangkat 2. Nah, itu berputar pada poros P. Kenapa pada poros P itu hasilnya 0? Karena pada poros P kita putar nih, otomatis dia tidak ada jaraknya, tidak ada jarak antara benda dengan sumbu putarnya, maka dari itu hasilnya 0. Sedangkan M2, M3 itu ada, karena yang diputar tidaklah di sumbu P, ada letaknya di sumbu Q, dan juga ada letaknya di M3 tadi, maka dari itu akan ada nilainya. Nah, yang kedua itu pada sumbu Q. Pada sumbu Q kita putar nih, yang sumbunya ada di tengah-tengah, berarti sumbu Q, ingat yang awal, jika dia diputar pada titik yang dipilih, maka tidak ada jaraknya sumbu tersebut. Makanya di sumbu Q juga MR kuadratnya hasilnya akan 0. Jadi yang dijumlahkan adalah momen inersia dari titik P yang akan ada nilainya seperti tayangan ini, dan juga momen inersia pada yang ketiga. Nah, sudah didapatkan hasilnya, maka dari itu itulah hasil momen inersia yang terjadi secara keseluruhan. Nah, pada momen inersia ini, semakin besar momen inersia yang dihasilkan, maka semakin besar pula. Saya Nabila Al-Mubarakah dengan NIM A1C226070 akan menjelaskan mengenai momen inersia pada benda kontinu, di mana momen inersia pada benda tidak berlaku sama pada semua jenis benda. Seperti halnya pada benda kontinu, misalnya tongkat, bola, dan silinder tidak dapat dilakukan dengan penjumlahan sederhana, tetapi dapat dihitung dengan cara integral. Ilustrasinya sebagai berikut. Momen inersia benda kontinu dapat dihitung dengan rumus I sama dengan integral R kuadrat dm, di mana rumus tersebut diperoleh dari massa masing-masing elemen dan jarak tegak lurus elemen massa ke sumbu putarnya. Karena dengan menggunakan integral seringkali sulit dilakukan, meskipun untuk benda-benda yang bentuknya kontinu seperti bola, silinder, pejal, dan lain-lain. Untuk menghindari kesulitan tersebut, umumnya sudah tersedia data momen inersia yang bisa langsung digunakan. Misalnya, momen inersia sejumlah benda berikut yang teratur terhadap sumbu yang melewati pusat massa atau melewati ujung bola. Seperti berikut. Perhitungan momen inersia benda kontinu, contohnya pada pejal, silinder, batang homogen, dan lain-lain. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah batang homogen bermassa 2,4 kg memiliki panjang 2 meter. Batang tersebut dilempari gumpalan lumpur bermassa 10 gram. Ternyata lumpur tersebut menempel di ujung batang. Jika batang diputar melalui pusat massanya, tentukan momen inersia batang homogen tersebut. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa momen inersia batang homogen merupakan hasil penjumlahan antara momen inersia batang itu sendiri dan momen inersia lumpur yang menempel di ujung batang. Sehingga dapat kita ketahui bahwa MB 2,4 kg, L sama dengan 2M, ML 10 gram atau dikonversikan menjadi kilo yaitu 0,01 kilo, dan R sama dengan 1M. R merupakan jarak antara lumpur ke sumbu putar. Sehingga dapat kita perhitungkan I sama dengan 1/12 MBL kuadrat ditambah ML R kuadrat.
sama dengan 1/12 dikali 2,4 dikali 2 kuadrat ditambah 0,01 dikali 1 kuadrat sama dengan 0,81 kg meter kuadrat. Selanjutnya, dalil sumbu sejajar, di mana pada momen inersia, benda biasanya dapat dihitung terhadap sumbu yang melalui pusat massa. Apabila momen inersia benda sumbu tidak melalui pusat massa, dapat digunakanlah dalil sumbu sejajar. Asalkan kita mengetahui nilai momen inersia pada sumbu pusat, kita bisa dengan mudah menentukan nilai momen inersia pada sumbu-sumbu yang lain. Selama sumbu baru yang dipilih masih sejajar dengan sumbu pusat, kita bisa menentukan nilai momen inersia di sumbu baru manapun. Ilustrasinya sebagai berikut. Adanya sumbu sejajar dan sumbu pusat massa. Dan dalil sumbu sejajar dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. I sama dengan IPM plus MD kuadrat, di mana I merupakan momen inersia benda, IPM merupakan momen inersia terhadap sumbu pusat massa, M merupakan massa benda, dan D kuadrat merupakan. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah batang homogen bermassa 2 kg dengan panjang 1 meter dirotasikan melalui pusat massanya. Tentukan momen inersia benda jika batang dirotasikan 30 cm dari salah satu ujung batang. Penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Dari soal dapat kita ketahui bahwa I sama dengan 1 meter, M sama dengan 1 kg, pusat massa batang homogen terletak tepat di tengah-tengah batang, sehingga jarak pusat massa ke sumbu rotasi yaitu D sama dengan 50 kurang 30 cm, sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Sehingga I sama dengan 1 IPM plus MD kuadrat. I sama dengan 1/12 MI kuadrat plus MD kuadrat. I sama dengan 1/12 dikali 2 dikali 1 kuadrat plus 1 dikali 0,2 kuadrat. I sama dengan 2/12 ditambah 0,04. I sama dengan 0,167 plus 0,04 sama dengan 0,207 kg meter kuadrat. Sehingga momen inersianya adalah 0,207 kg meter kuadrat. Dapat kita simpulkan bahwa dengan mengetahui I di pusat massa, kita bisa mengukur nilai momen inersia atau I di titik mana. Kenalkan, nama saya Indri Margareta dengan NIM A1C22084. Baiklah, kali ini di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai momen gaya. Pengertian momen gaya. Benda yang diam akan berotasi jika pada benda tersebut bekerja suatu besaran yang namanya momen gaya atau torka. Benda yang sedang berotasi akan mengalami perubahan kecepatan sudut jika pada benda tersebut juga bekerja momen gaya, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Torsi atau momen gaya dirumuskan dengan T sama dengan R dikali F, di mana T adalah torsi atau momen gaya, satuannya Nm, R adalah lengan gaya, satuannya M, F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya, satuannya N. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsinya T sama dengan R dikali F sin, di mana adalah sudut antara gaya dengan lengan gaya. Baiklah, di slide berikutnya merupakan contoh penerapan prinsip momen gaya. Penerapan prinsip momen gaya di kehidupan sehari-hari misalnya yaitu menimba sumur, bermain yoyo, memasang baut, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke contoh soal momen gaya. Contoh soal momen gaya. Sebuah benda dengan panjang lengan yaitu 25 cm, gaya yang diberikan pada ujung lengan sebesar 20 Newton. Sudut yang terbentuk antara gaya dengan lengan gaya yaitu 150 derajat. Berapa momen gaya pada benda tersebut? Pembahasan, diketahui R yang sama dengan 25 cm jika dibuat ke dalam meter yaitu menjadi 0,25 meter. F-nya sama dengan 20 Newton, sudutnya sama dengan 150 derajat, maka penyelesaiannya T sama dengan R dikali F dikali sin theta sama dikali sin, maka T sama dengan 0,25 dikali 20 dikali 150 derajat, T sama dengan 2,5 Newton.
Baiklah, demikian video dari saya. Semoga video pelajaran ini bermanfaat. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Novita NIM A1C2171044. Di sini saya akan mempresentasikan tentang momen gaya total. Di mana pembelajaran sebelumnya kalian pasti tahu dalam momen gaya tersebut memiliki sebuah kata torsi, di mana torsi itu adalah gaya yang menyebabkannya terjadinya berputar. Kemudian torsi itu memiliki rumus. Ingat kan? Rumusnya adalah tau sama dengan F dikali R dikali sin X. Oke, sekarang untuk lebih pahamnya kalian tentang momen gaya total ini, saya memiliki sebuah soal, yaitu saya memiliki sebuah kali yang memiliki 3 buah gaya, dari titik ujung, dari titik ujung, dan titik tengah. Di mana titik ujungnya memiliki gaya 10 Newton, titik B-nya memiliki 20 Newton, titik C-nya memiliki gaya 10 Newton, di mana jarak antara titik A ke titik B yaitu 20 cm, jarak titik B ke titik C 20 cm, dan titik C memiliki sebuah sudut 30 cm. Oke, sebelum kita menyelesaikan ke dalam rumus, kita kasih tahu rumus tau. Sebelum kita mengaplikasikan rumus tau itu diaplikasikan setiap momen-momen gaya yang terjadi di dalam garis tersebut. Oke, tapi sebelum kita mengaplikasikannya ada sebuah ketentuan di mana jika searah jarum jam kita akan memilih tandanya positif, jika berlawanan arah jarum jam kita kasih tandanya negatif. Bisa juga ada sebagian orang memiliki kebalikannya. Ada juga searah jarum jam dia memberi tanda negatif, ada juga searah berlawanan arah jarum jam diberikan tanda positif. Itu sesuai kesepakatan aja, tapi di mana-mana nanti hasilnya juga akan sama, paling tandanya yang akan berbeda. Oke, sekarang kita mengaplikasikan rumus tersebut kepada soal yang tadi, di mana untuk menentukan, kita tahu rumus torsi itu kita lihat dari jarak dengan porosnya. Pertama, torsi A. Torsi A kita buat rumusnya FA dikali RA dikali sin alfa. Torsi A dari titik A, dia memiliki gaya 10 Newton, jadi FA-nya merupakan 10 Newton. RA jaraknya itu kita lihatnya itu bukan dari A ke B, tapi dari titik porosnya. Karena kita tahu titik porosnya itu di titik C, maka jaraknya itu dari titik A ke titik C 20 cm ditambah 20 cm sama dengan 40 cm. Dan juga di dalam hukum torsi, rumus torsi, yaitu memiliki jarak meter. Otomatis kita berubah jarak 40 cm ini ke meter merupakan 0,4 meter. Dan kemudian sin alfanya, sudutnya membentuk gaya tersebut, kan sudutnya itu kan ke atas. Jadi ke atas itu menentukan sudutnya 90 derajat. Jadi kita juga 10 dikali 0,4 dikali sin 90. Sin 90 merupakan 1. 10 dikali 0,4 1,4. Sin 90 sama dengan 1. Jadi hasilnya 4. Nah, kita tahu, kita lihat dulu. Dari titik A ini dia menghadap ke atas. Untuk ke porosnya itu, maka dia itu searah dengan arah jarum jam, hingga tandanya itu positif. Kemudian di TB kita lanjut ke titik B, di mana titik B itu FB dikali RB dikali sin alfa. FB itu adalah 20 cm. Dan RB itu jaraknya itu dari titik B ke titik C 20 cm. 20 cm ke meter merupakan 2. Ya udah 0,2. Jadi 20 dikali 0,2 karena sudutnya 90 derajat juga, maka sin 90. Jadi 20 dikali 2 sama dengan 4. Kita tidak usah membuatkan lagi karena hasilnya bakalan 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Kita lihat di sini jaraknya kepada titik
apa? Fj-nya merupakan 10 newton, Fj-nya karena dia titik polos maka nilai Fj-nya sama dengan 0. Dan sin F-nya adalah sin 30, di mana kalau kita tulis di sini apapun yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya juga akan 0. Oke. Hingga torsi totalnya itu, momen gaya total pada kayu tersebut adalah torsi A ditambah torsi B, bisa juga kita buat torsi C, tapi karena torsi C merupakan hasil 0, jadi kita tidak usah membuatnya. Jadi torsi A merupakan hasilnya 4, ditambah torsi B karena dia berlawanan arah jauh juga, maka min 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Maka torsi pada titik C merupakan momen